Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dengan saya, Ibu Ella Maya Puspita Sari, Guru BK SMA Negeri 1 Cilengsi. Kali ini saya akan memberikan layanan bimbingan klasikal dengan tema komunikasi asertif. Baik, kita mulai. Saya akan share PPT-nya. Komunikasi asertif. Setiap hari kita selalu melakukan komunikasi, baik yang sifatnya secara langsung atau tidak langsung, yang dinamakan dengan komunikasi verbal atau nonverbal. Kita buat latihan dulu untuk mengetahui seasertif apakah kita berkomunikasi. Yang pertama adalah tuliskan kalimat-kalimat yang sering Anda temui dan tidak mengenakan Anda. Biasanya ini kalimat-kalimat yang sebenarnya tujuannya basa-basi namun menjadi tidak enak pada diri kita. Contohnya misalkan, kok kamu sekarang kelihatan kurus, kok kamu sekarang gendutan, seperti itu. Yang kedua, latihannya adalah menuliskan kalimat-kalimat dari lawan bicara yang menutup dialog. Latihan berikutnya adalah di sini adalah cara berkomunikasi. Komunikasi itu ada yang sifatnya pasif, agresif, dan asertif. Pasif itu biasanya lebih banyak diam. Kalau agresif itu lebih banyak kita mengkomunikasikan sifatnya menyerang. Dan asertif itu adalah antara komunikasi dan orang yang diajak komunikasi itu merasa puas. Itu tentang cara berkomunikasi. Kita lihat ya, bagaimana kita berkomunikasi. Yang pertama adalah pasif atau submisif. Di sini hak kepentingan perasaan sendiri tidak penting. Hak kepentingan dan perasaan orang lain sangat penting. Kepercayaan diri semakin rendah, banyak menggerutu, minimalis, bisa berkembang menjadi agresif, terpendam atau terbuka. Kalau untuk asertif atau tegas, di sini hak kepentingan perasaan sendiri penting, hak kepentingan dan perasaan orang lain sama pentingnya. Yang kedua, berpedoman saling menghargai. Ketiga, berani berhadapan, clear, open, berani ditolak. Berikutnya adalah menumbuhkan saling percaya sekalipun tidak sepaham. Berikutnya adalah agresif. Di sini, hak kepentingan perasaan sendiri tidak penting. Hak kepentingan dan perasaan orang lain tidak dianggap, semakin terkondisi untuk egosentris, memaksakan kehendak. Berikutnya, menebar benih permusuhan dan dijauhi orang. Kita lihat di sini adalah tipe komunikasi pasif atau submisif. Di sini bersikap sebagai korban, tidak berharga, kurang energi, takut salah, takut menyinggung, gaya bicara merengek, bahasa tubuh ekspresif. Kita lanjut dengan agresif langsung. Di sini contohnya misalkan solusi win-lose, memaksakan kehendak, menginjak hak orang lain, interupsi, tidak mendengarkan, tidak peduli perasaan orang lain, kritik yang menjatuhkan, dan mengancam atau memukul. Berikutnya adalah agresif tak langsung. Di sini contohnya adalah sinis, menciptakan suasana tidak nyaman, ekspresi tidak jelas, lain di bibir, lain di hati, mood dia. Mood, jadi moodnya berubah-ubah, suasana hatinya. Dari 3 bentuk komunikasi itu, yang mungkin ideal dalam suatu masyarakat, idealnya adalah bentuk komunikasi yang sifatnya asertif, karena di sini mereka antara komunikasi, orang yang diajak komunikasi dengan komunikasinya menghormati hak orang lain dan diri sendiri. Yang kedua, berani menghadapi masalah. Yang ketiga, berani mempertahankan pendapat atau perasaan. Yang keempat, dapat menerima penolakan. 5. Mau mendengar dengan sikap netral. 6. Tidak bertele-tele untuk poin. 7. Tidak menyembunyikan informasi. Dan 8. Pemecahan win-win solution. Nah, ini model tipikal perilaku asertif. Bisa dilihat di situ ada 8 poin. Yang pertama, ungkapan perasaan atau emosi yang jelas dan jujur.
Dua, memberikan hak jawab secara fair. Ketiga, memberikan hak orang lain untuk menolak. Empat, tidak mendua arti. Lima, ringkas dan jelas. Enam, memberikan pujian yang tulus, jelas dan tegas. Tujuh, bicara dengan prolog yang ringkas, tidak berputar-putar. Dan delapan, bahasa tubuh ramah, terbuka, dan mau mengerti. Kita lihat ya manfaat perilaku asertif. Di sini ada 8 juga. Yang pertama, membuka kemungkinan negosiasi. Kedua, membuka kemungkinan win-win. Tiga, memberi kelegaan. Empat, membangun sikap saling menghargai. Lima, meningkatkan rasa percaya diri. Enam, meningkatkan dasar saling percaya. Tujuh, membantu kelancaran proses komunikasi. Dan 8, meningkatkan efektivitas kerjasama. Kalau ini tentang agresif, sebenarnya komunikasi agresif itu juga ada positifnya, dengan catatan apabila ini digunakan untuk hal yang misalkan contohnya peraturan, itu kebiasaan, tata tertib, itu harus menggunakan komunikasi yang agresif. Kalau submisif kapan diperlukan? Diperlukan apabila ada ancaman terlalu keras jangka panjang menjadi pertimbangan, sehingga untuk sementara kita submisif atau diam dulu. Terkadang perlu cooling down bila emosi meninggi, menunggu saat yang tepat untuk menjawab. Ini diperlukan komunikasi yang pasif. Nah, di sini nanti saya akan memberikan beberapa latihan komunikasi asertif. Kita ambil contoh nomor 1 dan nomor 2. 1 dan 2 saja. Misalkan, setelah mencoba baju beberapa model, saya merasa tidak satu pun yang cocok dengan penampilan saya, sehingga saya memutuskan untuk tidak jadi membeli di toko itu. Kepada pramuniaga, saya mengatakan, kalau dalam komunikasi asertif, kita mengatakan yang saling menyenangkan dengan lawan bicara kita. Misalkan, mohon maaf ya Kak, saya belum ada yang cocok, terima kasih, seperti itu. Jadi tidak PHP-in, misalkan mohon maaf ya, saya mau cari-cari yang lain dulu, nanti saya akan kembali. Tidak seperti itu, tapi lebih ke mohon maaf, saya belum ada yang cocok, terima kasih, seperti itu. Yang kedua, teman sekolahku mengajak saya kumpul-kumpul bareng di puncak pada hari Minggu yang akan datang. Namun hari itu saya sudah punya rencana untuk mengantar ibu ke rumah nenek. Saya menolak ajakan teman itu dan mengatakan, mohon maaf ya teman-teman, saya tidak bisa kumpul bareng dengan teman-teman kali ini karena saya sudah janji dengan ibu mengantar ke rumah nenek. Lain kali kita bisa berkumpul lagi ya, seperti itu. Itu salah satu contoh latihan komunikasi asertif. Tadi sudah 2 saja yang saya akan berikan contoh. Salah satunya ini ada teman menawarkan rokok, seperti itu. Nah, ini kalimat-kalimat yang sering diucapkan atau ingin diperbaiki. Misalkan kalimat yang menyerang atau basa-basi, karena terkadang orang Indonesia itu suka terhadap basa-basi. Mau kemana, dari mana, seperti itu. Kamu kelihatan kurusan, kamu terlihat gemuk, kamu sekarang jerawatan, seperti itu. Jadi bentuk-bentuk komunikasi yang sebenarnya itu basa-basi, tetapi terkadang basa-basi itu akhirnya menyinggung atau membuat perasaan tidak nyaman dengan lawan bicaranya. Perlu diingat dan dilatih, sikap dan bicara agresif tidak menghasilkan kerjasama yang baik. Demikian juga sikap pasif membuat diri Anda tertekan, lemah, dan tidak berdaya. Asertif memerlukan keberanian, tetapi juga perlu rasa dan sikap hormat kepada orang lain. Kemukakan perasaan Anda secara jujur, disertai fakta, rileks, tetapi dihayati sungguh-sungguh. Hormati hak, kepentingan, dan perasaan diri sendiri, dan hormati juga hak, kepentingan, dan perasaan orang lain. Terima kasih atas partisipasinya, dan saya berharap semoga kalian bisa menggunakan komunikasi yang asertif, yang dimana antara komunikan dengan lawan bicaranya itu saling menyenangkan, saling menghargai. Itu saja. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.